Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel Panduan Belajar dan Bermain Go. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan contoh pertandingan lagi. Namun kali ini berbeda dengan video sebelumnya, dikarenakan di sini kita akan mempelajari permainan memakai komi. Lalu, apa itu komi? Pada permainan Go ini, hitam kan jalan duluan. Hitam bebas dong melangkah awal seperti apa, dan hitam bisa menentukan atau merebut poin besar duluan di papannya. Hitam mendapat keuntungan dan gak adil menurut pihak putih. Oleh karena itu, putih diberikan nilai kompensasi yang disebut dengan komi. Poin ini akan dihitung di akhir permainan. Jadi misalnya kalau poin wilayah dan tahanan masing-masing putih dan hitam itu seri, misalnya 20-20. Tapi karena adanya komi, hitam poinnya 20 dan putih poinnya 25,5. Jadi putih menang dengan komi atau 5,5. Itu kalau misalnya nilai seri. Terus juga poin komi ini berubah sih seiring berjalannya waktu. Jadi dulu pertama kali saya bermain Go, komi itu masih 5,5. Namun sekarang kominya udah menjadi 7,5. Dan oke, sekarang kita lanjut ke permainannya. Di sini kita mencontohkan jika pemain putih maupun hitam tahu akan dasar permainannya, yakni bermain di pojok papan. Kenapa? Karena permainan di sudut ini dapat memberikan kemudahan untuk membuat wilayah. Karena pada dasarnya Go ini adalah permainan membuat wilayah dan skornya berasal dari itu, jadi logik dong kalau kita awalnya main di pojokan. Dan saya beri contoh deh kenapa di pojokan. Jadi di sini ada 3 wilayah, setiap wilayah bernilai 9 poin. Namun terdapat perbedaan cara mendapatkannya. Jadi seperti di sini, ini wilayah A. Wilayah A ini membutuhkan 6 batu atau 6 langkah. Bisa dilihat dari batunya. Sementara kalau misalnya main di tengah, kalau misalnya kita sama-sama membutuhkan sama-sama pingin membuat 9 poin, dia lebih makan banyak langkah. Bisa dilihat di B ini dia membutuhkan 12 batu atau 12 langkah. Sementara kalau di pinggir ini di pinggir ini sama ya, misalnya kalau di bawah, di kiri, di atas maupun di kanan itu sama. Jadi walaupun jadi kita misal kalau mau butuh 9 poin, dia kalau misalnya di pinggiran ini butuh 10 langkah. Dan bisa kita lihat kalau di A ini ternyata lebih efisien. Soalnya membutuhkan langkah yang lebih sedikit. Soalnya di Go ini kan juga kita kan mainnya ganti-gantian. Jadi butuh efisien langkah. Semakin kita lebih efisien dari musuh, maka kita bisa mendapatkan poin yang lebih dibanding lawan. Lalu juga sebenarnya sih nggak perlu langkah banyak ini, kita juga hanya perlu mematokinya saja untuk awal. Jadi di sini juga saya sudah siapkan. Nah, jadi ibaratnya sama-sama 9 poin kayak yang tadi. Tapi ini kita awal permainan kita patokin dulu aja. Jadi untuk yang sudut kita cuma pakai 2 langkah, untuk yang tengah itu 8, untuk yang pinggir kita bisa pakai 5 langkah. Terus juga contoh ya, misalnya kita lagi permainan real. Misalnya hitam ini mainnya langkahnya pojok terus. Sementara kalau putih mainnya dia lompat-lompat. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi hitam ini karena mainnya nggak lompat-lompat atau fokus satu wilayah untuk membuat satu wilayah, dia di sini dapat 9 poin. Sementara kalau putih yang main lompat-lompat,
dia bisa matokin sebanyak ini. Nah, berapa tuh poin putih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kali 2, 34. Jadi sama-sama memakai 6 langkah tapi beda poin. Bisa kita lihat kan? Jadi di sini udah paham kan lebih efisien yang mana? Oke, kita kembali ke game ya. Game berlanjut dengan hitam 5. Dia mau menguasai daerah kanan papan. Terus putih counter dengan 6. Putih pingin menguasai juga wilayah kiri. Terus dengan hitam 7 dan putih 8, mereka sama-sama ingin menguasai daerah atas dan bawah. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini posisinya balance. Berikutnya hitam mulai perang dengan 9 di sini dengan menempel. Lalu putih menjawabnya dengan 10. Maksudnya di sini putih ingin menangkap hitam. Jika misalnya hitam melangkah di tempat lain, putih akan menangkapnya seperti ini. Itu kan rencananya tuh. Namun karena hitam juga tahu maksud dari putih, hitam mundur dan putih menjawabnya dengan defend di areanya. Dan dengan defend 12 ini putih sudah dipastikan mendapatkan wilayah di sini sih. Dan hitam sudah pasti di sini. Ini kalau yang udah jelas dikelilingi ya dengan 3 batu. Dan juga bisa kita lihat ini putih sepertinya menguasai untuk daerah tengah. Coba kalau kita lihat untuk influence-nya. Ya, seperti ini tampilan influence-nya. Jadi kayak kita mengibaratkan ini daerah wilayah kita. Jadi putih daerah kiri bawah, tengah juga bisa putih mendapatkan, dan hitam juga daerah kanan atas papan. Karena tidak mau kalah dari putih, hitam mengambil inisiatif untuk menyerang daerah kiri atas seperti ini. Terus putih mengcounternya seperti ini agar hitam masuk ke wilayah dia. Dan karena tempat sempit seperti ini, nggak mungkin hitam bisa hidup. Jadi mau nggak mau di sini udah mulai perang lagi. Jadi entah hitamnya yang mati atau putihnya yang mati. Soalnya ini hitam tinggal 2 liberty dan putih ini masih 3 dan gampang untuk menyambung. Di sini hitam mencoba untuk bermain solid, jadi dia defend di sini agar mendapatkan wilayah di kanan atas. Sementara juga hitam 15 di sini ini mengancam putih. Karena di sini kan putih 14 ini hanya memiliki 2 liberty saja, di atas dan di bawah. Sementara itu putih mengcounter dengan memasukkan biji hitam ke Atari. Maksud dari Atari itu kondisi di mana tinggal 1 langkah lagi untuk menangkap batu lawan. Jadi 13 di sini terkena Atari oleh batu 16. Lalu hitam mengcounter dan memasukkan 14 ke dalam Atari juga, sambil mencoba menyempitkan wilayah putih di tengah-tengah. Namun putih tidak tinggal diam, jadi putih memakan seperti ini. Hitam pun fokus ke wilayah tengah papan. Putih dua-dua di sini mencegah untuk hitam menangkap batu 10. Dan karena putih defend, jadi hitam di sini masih mengambil inisiatif ingin kemana. Karena di perkiraan di tengah-tengah sini sudah selesai, nggak ada jalan lagi. Di sini coba kita hitung dulu masing-masing wilayah putih maupun hitam kira-kira dapat berapa. Jadi ini kita kira-kira saja.
untuk wilayah yang mereka dapatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hitam 27 poin, sementara putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi masing-masing kalau misalnya ngelihat wilayah perkiraan ini sama-sama 27. Tapi karena hitam di sini memegang sente atau memegang kendali permainan berikutnya, jadi hitam mau nggak mau inisiatif untuk merebut wilayah putih atau memperluas wilayahnya. Hitam lalu melemahkan wilayah putih, lalu putih menyerang daerah hitam dengan 24. Hitam pun mengambil inisiatif untuk membuat Atari pada batu 8. Putih di sini mendapatkan masalah. Putih lalu bertahan di sini mau nggak mau, melindungi batu 8. Hitam pun menangkap 24 ke dalam Atari, dan hitam mengambil tawanan dengan 29. Terus juga kalau misalnya dibandingkan dengan perkiraan wilayah yang tadi, di sini hitam kira-kira unggul berapa poin dari putih. Soalnya putih di sini kedesak mundur, dan sekarang putih memegang sente. Lalu putih berjalan di sini untuk mengancam hitam. Karena di sini kira-kira bernilai 1 poin. Misalnya kalau hitam melangkah di tempat lain, kalau putih menyerang daerah sini, maka hitam mau nggak mau mundur. Dan ini menyebabkan hitam menutup wilayahnya. Jadi hitam kekurangan 1 poin. Jadi hitam mau nggak mau bertahan di sini untuk melindungi 1 poin tadi. Dan karena sekarang sisa lapangan atas saja, ini lapangan bawah sudah tertutup semua, tengah tertutup. Jadi tinggal atas saja. Putih menyerang dengan menyusup seperti ini. Hitam defense, putih menyambung, dan di sini titik vital untuk hitam. Soalnya kalau misalnya hitam mengabaikan di sini, putih bisa naruh di sini dan membuat biji 33 hitam ini masuk ke dalam Atari. Jadi karena kita tahu titik vital hitam terletak pada titik 36, maka hitam mau nggak mau juga bertahan di sini, di titik vital ini. Daripada dia kehilangan beberapa poin, dia mau nggak mau nutup 1 wilayah dia. It's okay. Dan karena kira-kira sudah tidak ada jalan yang menguntungkan, permainan dianggap selesai. Masing-masing pemain biasanya melakukan pas. Terus kira-kira siapa nih yang menang? Coba kita hitung yuk. Kita hitung dulu wilayah hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hitam 26 wilayah plus 1 tahanan ya. Lalu untuk yang putih, wilayah putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Putih 22 wilayah plus 1 tahanan. Jadi ini 27 dan 23. Kalau melihat dari wilayah, hitam menang. Namun karena kita berhitung ada komi, jadi 23 plus komi, sehingga poin putih menjadi 28,5. Dan karena terhitung komi, putih menang 1,5 poin. Coba kita hitung dulu ya. Result.
Ya, resultnya white plus 1,5. Jadi emang putih menang 1,5. Bagaimana? Sampai di sini apa sudah ada gambaran bagaimana permainannya? Menarik atau tidaknya permainan ini sampai Anda mencobanya secara langsung. Jika ada pertanyaan atau kiranya ada yang kurang jelas, boleh tanyakan pada kolom komentar. Dan demikian juga video ini selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian merasa bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.